Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempa. Perempuan Indonesia itu cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Teman-teman, sahabat Putri Cempa dimanapun berada, semoga kita semua selalu dalam sehat. Karena sehat itu adalah as-sihhatu ni'matul uzma. Sehat itu nikmat tertinggi. Apapun kondisinya yang penting sehat. Seperti Pak Jokowi selalu sehat, bisa menjaga kesehatan, minum-minum jamu. Kemudian beliau selalu olahraga, beliau selalu berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan emosional yang terjaga, dekat dengan anak cucu, istri, dan kemudian dekat dengan keluarga. Makanya Pak Jokowi ketika selalu sehat, 10 tahun memerintah, menjabat sebagai presiden di Indonesia, jarang Pak Jokowi ada penyakit-penyakit yang dideritanya. Karena beliau sangat menjaga kesehatannya. Bagian dari rasa syukur kepada Tuhan. Nah teman-teman, kali ini kita akan mengulas tentang kenapa Pak Jokowi masih begitu dicintai oleh pemimpin-pemimpin dunia. Bahkan kemarin ada Raja Arab yang datang ke Solo. Kemudian Pak Jokowi juga pernah diundang oleh pemerintah di Dubai dan Abu Dhabi. Pernah juga ke Amerika. Bahkan kemarin ketika Paus Yohanes Paulus yang meninggal dunia, yang wafat, Pak Jokowi meluangkan waktu untuk takziah ke sana. Ini artinya Pak Jokowi ada kedekatan emosional dengan beliau dan tokoh-tokoh dunia yang lain. Kenapa Pak Jokowi begitu dicintai oleh dunia? Kita harus ingat bahwa ketika Pak Jokowi memerintah, ketika Pak Jokowi menjabat sebagai presiden selama 10 tahun, banyak kebijakan-kebijakan Pak Jokowi yang dinilai berpihak kepada dunia internasional. Secara umum, bukan hanya menguntungkan Indonesia, tapi juga menguntungkan negara-negara lain di luar Indonesia, sehingga hubungan bilateral, hubungan emosional, hubungan perdagangan, itu menjadi semakin erat. Yang bisa kita pelajari adalah ketika Pak Jokowi pelan-pelan mulai mengarahkan kebijakan finansial Indonesia itu tidak hanya ke IMF. Karena Pak Jokowi tahu, saya tidak menyebut ini sebuah kebijakan yang menguntungkan Indonesia secara cepat, tetapi jangka panjang tentu Pak Jokowi berpikir bagaimana Indonesia ini tidak boleh terus-terusan punya hutang. Dengan memilih sebuah rekan atau relasi untuk jaminan investasi di Indonesia ini, selain dari yang saya sebutkan tadi, Pak Jokowi melihat bahwa bunganya terlalu tinggi. Untuk itu Pak Jokowi memilih untuk mengarahkan kebijakan finansial negara Indonesia ini kepada Uni Emirat Arab, kepada Amerika, kepada negara-negara Eropa yang lain. Tidak hanya terfokus kepada satu lembaga keuangan negara yang justru memberikan pinjaman tapi bunganya tidak bisa menguntungkan bagi negara yang punya hutang. Nah, pemikiran-pemikiran Pak Jokowi ini, gebrakan-gebrakan Pak Jokowi ini tentu ada beberapa pihak yang merasa dirugikan. Wah, nek kok Indonesia wis ra hutang terus piye? Akhirnya kontradiktif dimunculkanlah Pak Jokowi tukang utang. Utangnya sekian triliun. Padahal sing asli justru Pak Jokowi kepengen mengurangi beban hutang Indonesia. Carane piye? Ya dengan cara strategi yang jitu. Terus ora iso mikir kita sebagai rakyat jelata itu. Itu adalah pikiran-pikiran ahli ekonomi, ahli keuangan dunia. Tetapi ide gagasan dari Pak Jokowi ini diterima oleh internasional sebagai ide gagasan yang luar biasa. Makanya meskipun Pak Jokowi sekarang sudah tidak menjabat presiden, powernya masih luar biasa. Gagasan-gagasan cemerlangnya masih ditunggu oleh pemimpin-pemimpin dunia yang lain. Bahkan ketika Pak Jokowi mengambil kebijakan tentang maskapai, tentang penerbangan internasional, bagaimana wisatawan-wisatawan dari negara-negara seluruh dunia itu datang ke Indonesia dengan tiket pesawat yang murah. Akhirnya pariwisata di Indonesia maju berkembang setelah COVID, Indonesia langsung terus ruame lagi. Negara-negara yang lain recovery-nya lama banget. Indonesia langsung maju, ekonominya langsung stabil kembali, tidak merasakan resesi dunia. Ini karena kebijakan Pak Jokowi yang sangat progresif. Ini karena kebijakan Pak Jokowi yang cermat dan tepat. Sehingga apa? Wisatawan beli tiket pesawat ke Indonesia murah. Nah terus gimana? Kita kalau mau ke luar negeri jadi mahal. Lah tapi kan itu nggak bisa intervensi Pak Jokowi.
Itu tergantung negara lain yang mengambil kebijakan tersebut. Tapi khusus Indonesia, welcome. Biar orang luar itu datang ke sini, duitnya dibawa ke sini, bisa bekerja sama dengan rakyat Indonesia, Indonesia ekonominya semakin maju dan berkembang. Gagasan yang luar biasa ini tentu akan banyak mendapat pertentangan atau penyerangan dari beberapa pihak yang merasa dirugikan. Tapi Pak Jokowi tidak pernah menggunakan kekuasaannya untuk otoriter, untuk semaunya sendiri, semua demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Satu hal lagi, ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, kemarin ketika Paus wafat meninggal, Pak Jokowi meluangkan waktu bersama pasukannya, bersama semua penderek-pendereknya datang takziah ke sana. Dan ternyata di sana kita melihatkan bagaimana orang seluruh dunia itu loh menghormati Pak Jokowi. Mereka itu loh antusias menyambut kedatangan Pak Jokowi. Lho ngono wong Indonesia kok ora gelem melek mripate ono kono-kono Pak Jokowi dihormati kok malah nok kene dadi nyek dadi anu sing nyek sing anu lho wonge Gusti ya Allah Gusti ora macem-macem wonge. Aku kadang-kadang ku heran kok. Kenapa Pak Jokowi dicintai begitu mendalam oleh dunia internasional? Ya karena orang-orang pinter, orang-orang cerdas, orang-orang berkualitas itu ngerti kualitasnya Pak Jokowi. Dan memang Indonesia seorang senang Pak Jokowi hanya karena tidak bisa melihat siapa Pak Jokowi sesungguhnya, bagaimana kualitas Pak Jokowi yang sebenarnya. Mereka nggak mampu mencerna itu. Jadi sana membuli, membenci, tetapi dunia internasional mencintai Pak Jokowi yang sangat luar biasa. Pak Jokowi, terima kasih sudah membanggakan untuk bangsa Indonesia. Mudah-mudahan segera ada langkah konkret Pak Jokowi untuk mewarnai semua sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di seluruh wilayah dunia ini. Karena dunia iki kagungane Gusti Allah kabeh. Nek Gusti Allah wis buka aurane Pak Jokowi wis ora ana sing iso menghalangi. Wis pokoke ngedapi-dapi di mana-mana. Mudah-mudahan Pak Jokowi selalu sehat, semangat, dan mudah-mudahan kita yang benar-benar mencintai Pak Jokowi, menyayangi Pak Jokowi, tidak dicap sebagai penjilat sekali. Kalau ada orang dumeh seneng karo Pak Jokowi, terus mengagumi Pak Jokowi, terus dicap sebagai penjilat. Alah penjilat, sudah cair bayaranmu, sudah cair uangmu, itu terus yang disampaikan. Padahal orang-orang yang sayang cinta kepada Pak Jokowi itu orang-orang yang mandiri secara finansial, bukan orang-orang penjilat. Mereka tidak butuh apa-apa. Wong hidupnya sudah bahagia kok. Hidupnya sudah berkecukupan semuanya kok. Semua sudah dianggap dunia ini tidak apa-apa. Kita hanya ingin sama-sama membangun negeri ini. Kita hanya ingin sama-sama menyadari bahwa titisan Pak Jokowi itu dibutuhkan oleh Indonesia. Orang-orang yang cara berpikirnya, cara bekerjanya, mindsetnya seperti Pak Jokowi nantinya itu butuh Indonesia ini. Contoh di Jawa Barat sudah ada Kang Deddy Mulyadi. Apapun Kang Deddy Mulyadi ini adalah tokoh masa depan. Ada Mas Gibran, sacet-sacet, dasdes-dasdes, ono banjir langsung turun cincing-cincing, ora usah numpak perahu karet, ora usah numpak ban, langsung terjun salaman, butuh apa Bu dikei, ayo Bu ngene berobat dikasih. Itu yang dibutuhkan rakyat Indonesia, langsung eksekusi di lapangan. Ora kaya pejabat yang ape tilik banjir malah cincang-cincing, kok sik aku kok tenggelam kepiye, aku kok kena lumur kepiye, malah gitu, enggak seperti itu. Ya kayak Kang Deddy Mulyadi ini dibutuhkan, kayak Mas Gibran ini dibutuhkan. Tolonglah semua pejabat, bupati, wali kota, gubernur, semuanya manut model cara kerjanya Pak Jokowi. Sat-set, das-des. Karena dunia internasional tahu bahwa Pak Jokowi itu pasukannya yang digembleng untuk regenerasi itu sudah banyak. Mereka ingin ngangsu kaweruh. Powernya Pak Jokowi ini luar biasa. Mereka ingin tetap berdiskusi bagaimana ini. Rumang sana sampean niku kono-kono durande masalah. Negara-negara dadi masalah kabeh. Saanane negara dunia duwe masalah. Kalau Pak Jokowi mampu menyelesaikan masalah-masalah di Indonesia dengan cara yang semut, konstruktif, humanis, populis, negara yang lain kan kepengen belajar.
Kok iso rakyatem do anteng, sing siji azan, sing siji nyanyi, sing siji do ngobong dupa kok iso anteng ku carane kepiye? Kok iso ber Covid kok rakyatem ora ana sing do kelaparan, kabeh do sibuk mbok gawe jejo di dhuwit, do lunga umroh bendina, do mangan enak-enak kok iso piye carane? Itu mereka belajar. Karena negara-negara maju itu pasca Covid recovery-nya luar biasa sulitnya. Banyak yang terdampak. Dan ini negara merasakan itu, tapi Indonesia masih stabil, ketahanan pangan, justru sembako murah, petani seneng. Semua ini ditoto negara iki. Tapi nek ana wong sing ije nyinyir, tak takoki lho wong iku ndek iko ku asale dilairno teko ndi? Teko tanah sengketa ta kepiye? Pak Jokowi, dunia menunggu ya, Pak. Pak, nggih Pak, matur nuwun nggih Pak. Kita bukan penjilat, Pak. Kita benar-benar rakyat yang peduli kepada kemajuan bangsa dan negara. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Putri Cempa. Perempuan itu ingat, cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.